Saya Ibrasan Suraya dengan NIM 201010511053. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Daniel dengan NIM 2010511077. Nama saya Nur Afifah Azahra dengan NIM 2010511085. Saya Naufal Auzam Najat Patinggi dengan NIM 2010511090. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan Widya Motyasa yang merupakan slogan dari identitas UPN Veteran. Sebelumnya, UPN Veteran Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang memiliki dua identitas, yaitu Bela Negara dan Widya Motyasa. Konsep Bela Negara terdiri atas sikap perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Widya Motyasa terdapat pada logo UPN Veteran yang memiliki makna menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara. Kedua ciri khas tersebut yang menjadi penciri dan rujukan dari segala kegiatan, baik akademis maupun non-akademis di lingkungan UPN Veteran. Semboyan ini dipertahankan dan dijadikan jati diri dari UPN Veteran Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Selanjutnya, sejarah UPN. Pada awalnya, UPN Veteran adalah sebuah akademi yang didirikan oleh beberapa pejuang kemerdekaan yang berkembang menjadi perguruan tinggi. UPN Jogja tadinya adalah induk dari cabang UPN yang ada di Jawa Timur dan Jakarta. Namun pada tahun 1993, UPN cabang Jakarta terlepas dari induknya, sehingga ia menjadi universitas yang mandiri. Selanjutnya pada tahun 1994, status UPN Veteran mengalami perubahan dari perguruan tinggi kedinasan menjadi swasta, dan terakhir pada tahun 2014, UPN Veteran Jakarta ditetapkan menjadi perguruan tinggi negeri. Pendiri UPN Veteran memberikan amanat yang ada pada makna Widya Motyasa. Yang pertama, moto pejuang yang terdiri dari tiada kehidupan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada pengorbanan tanpa keikhlasan, dan tiada keikhlasan tanpa keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, hayati dan amalkan nilai kejuangan bangsa, utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, ingat amanat pendirian rakyat. Yang keempat, jadilah penentu pionir pembangunan. Yang terakhir, berikanlah yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, visi dari Widya Motyasa yaitu menjadikan mahasiswa sebagai individu yang cerdas intelektual dan cerdas emosional, mampu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses pembelajaran Widya Motyasa mendukung pelaksanaan bela negara. Yang pertama adalah proses inputan, yaitu mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Selanjutnya adalah memasuki proses pengolahan atau pembentukan dengan subjek dan objek segenap sivitas akademia UPN Veteran dengan metode ceramah, outbound, studi kasus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses dipengaruhi oleh instrumen input, diantaranya paradigma nasional, paradigma lembaga, ajaran Widya Motyasa. Selain itu, juga dipengaruhi oleh environment input, yaitu dampak globalisasi serta krisis multidimensi. Dengan berbagai proses tersebut, output yang diharapkan yaitu sarjana Widya Motyasa dengan pionir pembangunan, berjiwa patriot, kesatria, cerdas, dan berkepribadian baik. Berikut bagian pola pikir pembelajaran Widya Motyasa. Widya Motyasa sebagai jati diri UPN Veteran. Yang pertama adalah monumen hidup para veteran pejuang kemerdekaan. Yang kedua adalah kampus perjuangan. Yang ketiga adalah kampus perekat bangsa. Serta nomor 4 adalah kampus pionir pembangunan. Tiga pilar dalam menumbuhkan jati diri UPN Veteran. UPN Veteran yang mengimplementasikan Sasanti Widya Motyasa sekaligus menumbuhkan jati diri dengan landasan tiga pilar. Yang pertama adalah disiplin, kedua adalah kreativitas, dan ketiga adalah perjuangan. Disiplin.
Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan, perintah, dan peraturan. Disiplin sendiri terbagi menjadi disiplin pribadi, disiplin kelompok, serta disiplin nasional. Kreativitas. Kreativitas merupakan suatu proses belajar kreatif atau berpikir divergen. Kreativitas sendiri terbagi menjadi kreativitas novelty dan kreativitas useful. Selanjutnya adalah kejuangan. Kejuangan adalah semangat untuk menjadi bangsa yang bersatu, semangat pengabdian, pengorbanan, dan bertanggung jawab terhadap nusa bangsa tercinta. Baik, selanjutnya Anda akan menuju ke pemaparan materi yang kedua, yaitu wawasan kebangsaan. Tapi sebelum itu dimulai, mari saya bawa Anda untuk melihat kondisi wawasan kebangsaan saat ini di Indonesia. Pertama, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kemensos, kasus ketidakadilan yang diterima oleh Baik Nuril, lunturnya jati diri bangsa di berbagai sosial media, pelanggaran batas wilayah di waktu di Natuna, dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Inilah beberapa kondisi yang dialami di tanah air kita. Maka dari itu, izinkan kami untuk mengenalkan kepada Anda apa itu wawasan kebangsaan, agar Anda dapat memahami kondisi tersebut. Wawasan kebangsaan terdiri dua kata. Wawasan menurut KBBI adalah cara pandang, dan kebangsaan menurut KBBI adalah ciri-ciri yang menandai golongan suatu bangsa atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Maka dari itu, dapat diartikan wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seorang atau kelompok untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternal. Wawasan kebangsaan juga menentukan cara mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, tipe Lexosbud, Hankam, negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Berikutnya adalah nilai-nilai dari wawasan kebangsaan. Pertama adalah pengorbanan, yaitu ketersediaan untuk mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Kedua adalah kesederajatan, yaitu kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Dan yang terakhir adalah kekeluargaan, kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Pemahaman dan pengalaman dari ketiga nilai wawasan kebangsaan adalah untuk menumbuhkan rasa dan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Nilai-nilai kebangsaan juga berasal dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang sebagai falsafah negara kita ini. Pertama adalah nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Berikut ini adalah makna-makna dari wawasan kebangsaan. Pertama, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Ketiga, penghargaan terhadap martabat bangsa. Keempat, cinta tanah air dan bangsa. Kelima, demokrasi dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dari keenam makna wawasan kebangsaan tadi, pada hakikatnya mereka dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafahnya dan pemahaman akan jati dirinya akan suatu bangsa. Maka dari itu, terbentuklah karakter bangsa akan disebabkan oleh terlaksana dari keenam makna wawasan kebangsaan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang multikultur. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Indonesia memiliki banyak etnis yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara multikultur. Negara multikultur merupakan negara yang unik dan indah karena keberagamannya. Namun di sisi lain, negara multikultur juga rawan terhadap konflik yang terjadi karena perbedaannya. Salah satu contohnya ialah konflik antar suku yang terjadi di Sampit pada tahun 2001. Pada tragedi ini, diperkirakan sekitar 500 orang dikabarkan meninggal dunia dan 100 orang diantaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak. Pemenggalan ini dilakukan oleh suku Dayak karena mereka ingin mempertahankan wilayah yang saat itu mulai dikuasai oleh suku Madura.
membangun karakter. Berikut merupakan faktor-faktor yang membangun karakter masyarakat bangsa. Antara lain adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor agama, faktor normatif, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kepemimpinan, dan faktor ideologi. Faktor-faktor tersebut dapat membangun karakter suatu bangsa menjadi bangsa yang berkualitas. Namun, dalam penerapannya, banyak permasalahan yang menghambat faktor-faktor tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah belum optimalnya pembentukan karakter bangsa. Yang kedua, kurangnya keteladanan para pemimpin. Yang ketiga, lemahnya budaya patuh. Yang keempat, ada cepat menerapnya budaya global yang negatif. Yang kelima, ada kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya bangsa. Dan yang terakhir, tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dan masih banyak hal lainnya. Oleh sebab itu, membutuhkan karakter bangsa Indonesia belum optimal. Hal-hal yang harus dipelihara, dicegah, dan dikembangkan untuk menambah wawasan bernegara. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dipelihara. Yang pertama, keutuhan kewilayahan Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Yang keempat, kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil-hasil pembangunan. Selanjutnya, merupakan hal-hal yang harus kalian cegah. Yang pertama, inferioritas dan superioritas suku bangsa. Yang kedua, kesenjangan kewilayahan barat dan timur. Yang ketiga, kesenjangan antar penduduk miskin dan kaya. Yang keempat, pengekangan terhadap demokratisasi dan desentralisasi. Yang terakhir merupakan hal-hal yang perlu kalian kembangkan. Pertama, menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menyusun peta budaya dan bahasa nasional. Yang kedua, ada kontak lintas budaya. Yang ketiga, ada pendidikan berkelanjutan. Dan yang keempat, ada meningkatkan daya adaptasi. Kesimpulannya adalah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan perbedaan atau multikultural, yang berarti kita sebagai masyarakatnya harus saling toleransi antar perbedaan yang ada agar dapat hidup dengan damai. Kita juga harus paham terhadap nilai-nilai bangsa kita dan kita juga harus bisa membangun karakter bangsa ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan, atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.